Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priscilia Salsabila, saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pasar persaingan sempurna. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Danda Saputra, Diondi Nugroho, Ena Marliana, Erika Mesyara, Vira Despika, Riza Pertiwi, Jeki Setiawan, Gio Arsi Effendi, dan Sandri Zundika. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak serta menjual berbagai varian produk, namun memiliki jenis yang sama dan serupa. Pada pasar ini, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan yang berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Contoh barang yang dijual adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdiri atas penjual dan pembeli yang banyak sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan transaksi. Kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, free entry and free exit. Ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau hanya satu jenis. Keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar serta mengetahui informasi harga dan dengan jelas. Kelima, mobilitas atau pemindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna. Permintaan pasar dan perusahaan. Pada gambar menunjukkan permintaan dan penawaran atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Pada gambar harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000 unit. Kurva permintaan DD pada perusahaan berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar, dan tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Sumbu datar pada gambar tersebut menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Kemudian kita masuk ke penjualan marginal atau disingkat dengan MR dan penjualan total yang disingkat dengan TR. Yang pertama ada hasil penjualan rata-rata atau disebut dengan average revenue, diterima oleh produsen dari berbagai tingkat produksi. Kemudian ada hasil penjualan marginal atau disebut dengan marginal revenue, tambahan yang diperoleh oleh produsen dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksi. Kemudian ada hasil penjualan total atau disebut dengan total revenue, seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari menjual barang yang diproduksi. Kemudian kita masuk ke pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, pemaksimuman keuntungan oleh perusahaan itu dapat dilakukan melalui dua cara. Apa saja? Yaitu yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Kemudian yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal itu sama dengan biaya marginal atau disingkat dengan MC, di mana MR sama dengan MC, kemudian MR melebihi MC, dan kemudian MR mengurangi MC. Nah, pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal atau disingkat dengan MR itu sama dengan biaya marginal atau MC. Nah, inilah yang dimaksud dalam MR itu sama dengan MC. Kemudian, suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksi pada keadaan MR melebihi MC, yaitu hasil penjualan marginal atau MR melebihi biaya marginal atau MC. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungan. Itulah yang dimaksud dengan MR melebihi MC.
Kemudian dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila MR mengurangi MC, maka mengurangi produksi dan penjualan akan menambah keuntungan. Maka keuntungan maksimum dicapai dalam keadaan di mana MR itu sama dengan MC berlaku. Nah, inilah yang disebut dengan MR mengurangi MC. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah produksi dan biaya produksi. Jadi jumlah produksi adalah Q, biaya tetap TFC, biaya berubah TVC, biaya total TC, hasil dari TFC tambah TVC. Biaya tetap rata-rata MC, hasil dari TC ditambah Q. Biaya berubah rata-rata AFC, hasil dari TFC atau Q. Biaya berubah rata-rata AVC, hasil dari TVC atau Q. Biaya total rata-rata ATC, hasil dari TC atau Q. Oke. Jumlah produksi dan hasil penjualan. Jumlah produksi Q, harga P, hasil penjualan total TR, hasil dari P kali Q. Hasil penjualan rata-rata AR, hasil dari TR atau Q. Hasil penjualan marginal MR, hasil dari TR ditambah Q. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menentukan keuntungan maksimum. Menentukan keuntungan maksimum terbagi jadi dua. Yang pertama yaitu membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi. Dan yang kedua, menentukan hasil produksi di mana hasil penjual total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Dan selanjutnya, hasil penjualan, biaya produksi, dan keuntungan. Terbagi jadi 5 poin. Yang pertama yaitu jumlah produksi Q, harga P, hasil produksi TR, biaya produksi TC, dan keuntungan hasil dari TR min TC. Pada jumlah produksi 6 dan 7 mendapatkan keuntungan terbanyak yaitu 420. Selanjutnya yaitu tambahan dan jumlah keuntungan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, jumlah produksi Q, tambahan hasil penjualan MR, tambahan biaya MC, tambahan keuntungan hasil dari MR min MC, dan jumlah keuntungan. Pada jumlah produksi 7 berlaku keadaan MR sama dengan MC. Tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan. Sesuai dengan data pada tabel sebelumnya, kurva MC dan kurva MR akan berpotongan pada tingkat produksi sebanyak 7 unit. Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Kurva TC bermula di atas kurva TR, dan ini terus berlangsung hingga tingkat produksi hampir 2 unit. Kurva ini menggambarkan keadaan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Pada waktu produksi mencapai antara 2 sampai dengan 9 unit, kurva TC berada di bawah kurva TR, dan ini menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Kurva-kurva yang dibuat adalah AVC, AC, MC, dan MR. MC sama dengan MR, berlaku pada produksi sebanyak 7 unit. Dengan demikian perusahaan mencapai keuntungan maksimum apabila produksi adalah sebanyak 7 unit. Jumlah keuntungan ditunjukkan oleh kotak E, A, B, C. Gambar 1 menunjukkan keadaan di mana perusahaan mendapat keuntungan biasa atau keuntungan normal, yaitu hasil penjualan totalnya sama dengan biaya total. Yang kedua menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi, yaitu harga lebih rendah dari biaya total rata-rata tetapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata. Sedangkan gambar ketiga menunjukkan keadaan yang menyebabkan perusahaan akan menutup usahanya, yaitu hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya berubah. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan kaitan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva biaya marginal dari suatu perusahaan persaingan sempurna merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut.
Berikut adalah gambar kurva penawaran perusahaan. Pada gambar 1, ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada mulanya, dimisalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Untuk meminimumkan kerugian, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR, keadaan itu tercapai pada titik S1. Maka, pada harga P1, perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Pada P2 diberlakukan hal yang sama. Pada harga P3, perusahaan telah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena pada harga P3, keadaan di mana MC sama dengan MR telah dicapai pada E3, maka untuk memaksimumkan keuntungan pada harga P3, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3. Pada P4 diberlakukan hal yang sama. Dasar persaingan sempurna meliputi 3 buah perusahaan, yaitu perusahaan A, B, dan C. Kurva penawaran masing-masing perusahaan digambarkan oleh kurva SA, SB, dan SC. Pada harga P1, hanya perusahaan C yang akan memproduksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Titik K menggambarkan keadaan ini. Pada harga P2, perusahaan A dan C akan menawarkan barang di pasar, yaitu sebanyak 33 unit, atau 15 unit diproduksikan oleh perusahaan A dan 18 unit oleh perusahaan C. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik L. Pada harga P3 dan P4, ketiga perusahaan akan menawarkan barangnya ke pasar. Jumlah penawaran pada harga P3 adalah 61 unit atau 23 ditambah 14 dan ditambah 24 unit. Dan ini digambarkan oleh titik M. Sedangkan jumlah penawaran pada harga P4 adalah sebanyak 90 unit, yaitu 38 unit ditambah 18 unit dan 34 unit. Dan digambarkan oleh titik N. Dengan menghubungkan titik K, L, M, dan N, terbentuklah kurva SS. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang di dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perubahan yang berlaku dalam hal ini adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian yang berlaku dapat menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Keadaan yang akan diperhatikan yaitu keadaan yang wujudnya apabila permintaan bertambah dan juga keadaan yang wujud apabila permintaannya berkurang. Kurva perubahan akibat kenaikan permintaan. Pada gambar 2 atau pasar, menggambarkan permintaan awalnya adalah D0, penawaran ialah S0, dan harga pasar ialah P0. Gambar ini menunjukkan bahwa pada harga P0, perusahaan mendapatkan keuntungan normal. Dalam masa berikutnya, permintaan bertambah dari D0 menjadi D1. Akibatnya, harga naik menjadi P1. Pada gambar 1 atau perusahaan, kenaikan harga dari P0 menjadi P1 menyebabkan setiap perusahaan mendapatkan keuntungan melebihi normal. Hal ini menjadi daya tarik kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Kurva perubahan akibat penurunan permintaan. Di sini terdapat kurva yang menjelaskan tentang penyesuaian akibat kemerosotan dari permintaan. Kita istilahkan permintaan adalah D0, penawaran adalah S0, dan harga adalah P0. Nah, pada gambar kurva pertama, itu adalah perusahaan.
menunjukkan bahwa untung yang didapat itu normal. Sedangkan permintaan pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun menjadi P0 menjadi P1. Nah, harga P1 lebih rendah dari biaya rata-rata minimum akan menyebabkan suatu perusahaan mengalami kerugian. Kita ambil contohnya. Pada mulanya, permintaannya adalah D0 dan harga adalah P0. Sedangkan barang yang diperjualbelikan adalah 30.000 unit. Untuk setiap perusahaan akan mengeluarkan barang sejumlah 50 unit pada gambar kurva pertama. Maka jumlah perusahaan adalah 30.000 unit dibagi dengan 50 unit. Berarti yang menghasilkan 600 perusahaan. Kurva pada industri biaya tetap. Di sini, sama seperti sebelumnya, permintaan itu adalah D0, harga adalah P0. Di sini yang baru ada E0, maka E0 ini adalah titik keseimbangan dengan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kemudian, permintaan naik menjadi D1 dan menyebabkan kenaikan harga. Tetapi, setelah proses penyesuaian harga kembali ke tingkat P0, dengan demikian titik E1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri. Nah, sebagai akibatnya, dari penawaran yang berkurang, harga kembali ke tingkat P0. Maka, E2 merupakan titik keseimbangan dari jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, garis SS sejajar yang melalui E0, E1, dan E2 adalah kurva penawaran jangka panjang. Kita ambil contohnya di sini. Pada mulanya, kan permintaan adalah D0 dan harga adalah P0. Nah, sedangkan barang yang diperjualbelikan ini ada 40.000 unit. Untuk setiap perusahaan akan mengeluarkan barangnya sejumlah 40 unit pada kurva pertama. Maka jumlah perusahaan adalah 40.000 unit dibagi dengan 40. Maka akan menghasilkan 1.000 perusahaan. Ketika permintaan naik menjadi D1, mulanya harga akan mengalami kenaikan. Tetapi setelah mengalami penyesuaian, maka harga kembali ke asalnya dengan jumlah penjualan menjadi 60.000 unit. Nah, pada slide berikutnya ada juga kurva dari industri biaya meningkat. Nah, pada kurva ini menjelaskan, gambar pertama itu menunjukkan bahwa perubahan biaya dalam industri, dan gambar kedua menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalkan pada mulanya permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0, maka keseimbangannya adalah E0. Dengan menarik garis yang melalui E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Karena itu, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dan ini menyebabkan, menggambarkan bahwa dalam jangka panjang, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula biaya produksi per unit. Industri biaya menurun. Ini adalah contoh diagram pada industri biaya menurun. Permintaan adalah D0, harga adalah P0, dan biaya produksi adalah AC0. Apabila permintaan mengalami kenaikan, pihak perusahaan justru akan melakukan penurunan harga diakibatkan adanya skala ekonomi dalam hal produksi. Nah, itu tentang industri biaya menurun. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang
kebaikan dan kekurangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebaikan. 1. Efisien produksi. Biaya yang dikeluarkan yang paling minimum. Industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. 2. Efisien alokatif. P sama dengan MC. 3. Kebebasan bertindak dan memilih. 4. Menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik. Itu adalah semua kebaikan. Di sini akan menjelaskan tentang kekurangan. 1. Tidak mendorong inovasi. 2. Ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya produksi dapat lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Baik, terima kasih.